Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika menghadapi penguasa yang mungkin tidak disukai oleh sebagian orang, yang menganggap pemerintah berlaku zolim dan tidak adil terhadap rakyatnya, apa yang harus kita lakukan agar tidak salah dalam bersikap? Pada video yang kita bagikan kali ini, kita dengarkan penjelasan dari guru-guru kita mengenai permasalahan ini. Simak sampai selesai. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ikut demo itu apakah dia usul atau furu', apakah dia masalah yang asas yang bisa harus disepakati atau yang furu' yang bisa berselisih. Demonstrasi dalam Islam kita temukan atau kita coba cari dalil apakah ada hukum demonstrasi dalam Islam. Yang ada demonstrasi itu kan keluar rame-rame memprotes gitu kan, apakah itu ada dalam Islam? Coba Anda telusuri dalilnya, ada nggak ditemukan? Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya tidak melihat ada dalilnya. Tidak melihat ada dalilnya. Keluar demo, ribut, dan seterusnya tidak pernah ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah seseorang masuk kepada pihak tertentu, muslim atau pemimpinnya atau siapapun yang berbuat salah, yang dia nasihatin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, jihad yang paling afdal adalah perkataan benar di depan pemimpin yang zalim. Sampaikan. Itu ada, gitu kan? Tapi kalau rame-rame keluar, Allahu a'lam. Kalau misalnya teman-teman yang melakukannya menganggap itu adalah masalah ada dalilnya, silahkan saja, itu hak Anda. Tapi saya pribadi sebatas saya tahu, saya tidak pernah menemukan ada dalil tentang bolehnya rame-rame keluar, apalagi kalau sampai terjadi keributan dan segala macam hal, atau terlibatnya wanita yang semestinya memang tidak keluar di depan umum. Ini semua adalah butuh dalil yang jelas, ya. Bolehkah kita memberontak atau kudeta kalau pemimpin negara ini jelas-jelas berkhianat, misalnya menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, menarik pajak yang sangat memberatkan rakyatnya, menindas rakyat kecil yang benar dikalahkan dalam persidangan atau KKN dan seterusnya? Yang saya tahu hadis tetap jelas, tidak boleh. Memberontak tidak boleh. Kata Nabi SAW, waktu para sahabat bilang, nanti akan datang pemimpin setelahku yang kalian tidak suka keputusannya, dan ada yang kalian suka. Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu kita memberontak aja. Pada saat keputusan yang kita tidak suka tuh, kata Nabi SAW tidak boleh. Selama mereka tidak larang kalian sholat, tolak ukurnya sholatnya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada kezaliman? Nabi SAW mengatakan juga, taatilah, patuhilah, walaupun punggungmu sampai dipukul, gitu kan? Jadi dilarang oleh Nabi SAW untuk memberontak karena memang masalahnya lebih besar kalau tidak memberontak, gitu kan? Dan kata Nabi SAW, kalau mereka berkhianat, maka mereka akan dipikulkan oleh Allah hukum terhadap mereka, dan kalian dizalimi, kalian akan mendapatkan hak kalian dari Allah. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, riwayat Hakim juga dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, kalau seandainya pemimpin kalian zalim, gitu kan, sabarlah, karena mereka akan menjalani sampai ajal mereka saja. Apa yang kalian dapatkan dari hak kalian, terimalah, dan apa yang belum kalian terima, mintalah kepada Tuhan kalian Allah. Sesungguhnya kehidupan hanya sebentar. Untuk apa jor-joran? Sudahlah, gitu kan. Selama kita masih bisa beribadah, bisa makan, bisa minum, ya sudahlah, kita jalankan. Allahu a'lam. Apa hukum demonstrasi yang sering dilakukan mahasiswa? Jamaah, demonstrasi itu anak turunan demokrasi. Masalahnya bukan di demonstrasinya. Di mana masalahnya? Demokrasi. Demokrasi ini menyuruh orang demonstrasi. Dan kita tahu dalam agama kita harus jaga kedamaian. Kita nggak boleh gangguin orang. Kita nggak boleh, tadi kita bicara menakut-nakutin orang, menyakitin orang lain. Subhanallah. Tidak dari rakyat, tidak dari pejabat, sama aja nggak boleh nyakitin orang lain. Iya. Kita ingin menyampaikan aspirasi apa? Aspirasi, ide. Dalam Islam ya, kita nggak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Cuma caranya bagaimana? Kalau dalam demokrasi caranya demonstrasi. Kalau dalam Islam caranya menasehati. Datang nih, siapa yang melakukan kesalahan? Oh fulan, pejabat ini kayaknya nggak benar ini. Kalau kita bicara Islam sebagai seorang muslim, maka kita akan
Cari cara bagaimana menjumpai dia. Karena ujung-ujungnya demonstrasi nanti apa? Ya ketemu juga sama yang di demo tadi. Oh, dikasih apa? Dikasih ruang untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk menyampaikan aspirasi. Cuma karena sistemnya demokrasi, keluarnya demonstrasi. Sedangkan kita enggak pakai demonstrasi, langsung menasehati. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Berangkat, datang siapa? Mamanya rektornya yang bermasalah, dia datang. Utusan dari BEM umpamanya, dari siapa ingin bertemu dengan rektor, silahkan untuk menyampaikan aspirasi tersebut tanpa menggunakan hal-hal yang tadi. Cuma Anda sampaikan tadi, karena memang sistem demokrasi, keluarnya demonstrasi. Kalau kita bicara agama kita sebagai seorang muslim, nggak ada demonstrasi. Kemungkaran terjadi, kita harus merubah dan mengingkari. Iya, man ra'a minkum mungkaran, nggak boleh diam antum lihat kemungkaran terjadi. Kita harus rubah kemungkaran tersebut. Tapi caranya bagaimana? Caranya falyakhlu bihi, cari waktu yang tepat. Lobby-lobby gimana untuk ketemu ini itu, memberikan nasihat. Tugas kita hanya menasehati, memberi informasi. Dia mau nggak mau itu urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kalau dikatakan apakah demonstrasi sumber dicabutnya keamanan? Demonstrasi, jamaah, demokrasinya ini yang bermasalah. Ketika kita bicarakan, karena secara hukum boleh nggak demonstrasi secara hukum negara? Diperbolehkan, bahkan itu menjadi salah satu tadi turunan dari demokrasi tersebut. Maka Anda rasa kita harus belajar agama kita. Ngerti nih gimana Islam buat yang muslim. Yang non muslim ya kita aja, kita disuruh mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, dan di Islam ini ada kedamaian, di sini ada ketentraman. Allahu a'lam. Saya kunu ba'di apa namanya, atharatan alaikum, ya, akan datang setelahku, ya. Atharah itu artinya muncul pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan kantongnya sendiri, ya. Dia ingin menyenangkan dirinya, mengorbankan masyarakat. Akan muncul orang-orang seperti itu. Kata Rasulullah SAW, isbiru hatta talqani, ya, alal haud. Maka bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di mana? Di telagaku. Dan banyak hadis-hadis menyuruh kita untuk bersabar dengan pemerintah yang zalim. Bukan berarti bersabar pasrah, tidak. Kita mendoakan, kita berusaha mendakwahi. Barang siapa yang punya kemampuan untuk sampai kepada pemerintah, kalau ada pemerintah yang zalim, kalau ada pemerintah yang adil, kita syukuri, kita dukung. Kalau ada pemerintah yang zalim, maka kita berusaha dakwahi, ya. Dan itu cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ingat, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ini harga mati. Ini harga mati. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Karena ini pemikiran Khawarij. Dalam buku-buku, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dalam buku-buku Maqalatul Islamiyin, buku-buku tentang apa namanya, Kutubul Maqalat, kitab-kitab yang berbicara tentang firqah-firqah, seperti kitab Maqalatul Islamiyin karangan Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, seperti kitab Al-Fasl, ya, karangan Ibnu Hazm Al-Andalusi, kemudian juga kitab Al-Milal wa Nihal Asy-Syahristani. Semuanya menjelaskan di antara ciri-ciri khusus orang-orang Khawarij adalah memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Ingat, ya, memberontak terhadap pemerintah yang zalim, ya. Kalau Anda menasihati, silakan nasihati dengan cara yang baik, tapi jangan sampai berpikiran mengajak masyarakat untuk revolusi, enggak boleh. Dan Anda tidak boleh menunggu ungkapan-ungkapan seperti itu, enggak boleh. Enggak boleh. Ada batasannya, ada nasihati silakan, Anda datangi silakan, Anda tegur silakan. Ente bisa datang ketemu langsung tegur, bagus. Datang langsung kepada orangnya ditegur, ini paling baik. Afdhalul jihad kalimatul haq indal sultanil jair. Jihad yang paling afdal adalah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang apa? Zalim. Datangi langsung sampaikan. Tapi kalau sampai berpikiran untuk berevolusi, ya, memberontak, maka ini pemikiran Khawarij. Jangan sampai Anda mendukung pemikiran tersebut, kemudian akan terjadi apa yang terjadi di negara kita, ya. Oleh karenanya, menasihati pun ada batasannya, tidak boleh berlebih-lebihan sampai mengajak orang untuk memberontak. Kalau kita melanggar sunnah Nabi dalam bermuamalah terhadap pemerintah yang zalim, maka bisa jadi keamanan akan dihilangkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kita mungkin orang, ya, apa namanya, jengkel. Semua orang jengkel juga kalau ada suatu kezaliman. Semua orang jengkel. Tapi Anda punya aturan. Bagaimana berhadapan dengan pemerintah yang zalim, itu ada aturannya dalam buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi SAW yang menyuruh Anda untuk salat, Nabi yang menyuruh Anda untuk puasa, Nabi yang menyuruh Anda untuk
berhaji. Nabi juga yang menyuruh Anda untuk bersabar, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ya. Dan jangan dengarkan syubhat-syubhat orang-orang yang ingin meragukan akan hal ini. Saya katakan tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Yang muslim ini harga mati. Barang siapa yang melanggar, khawatir terjerumus dalam pemikiran apa? Khawarij. Ya. Jangan sampai Anda ikut membantu baik perkataan maupun tulisan, membantu kemudian mengalirnya darah-darah kaum muslimin di. Bagaimana menyikapi orang yang membolehkan demo dengan dalil apabila tidak mampu mencegah dengan tangan, maka cegahlah dengan apa? Dengan lisan. Ya. Ini kan sudah saya terangkan. Haditsnya man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran. Ya. Dan itu cara mencegahnya itu sesuai dengan wewenang masing-masing. Kalau hal yang bersifat umum, merubah dengan tangan itu hanya pemerintah saya. Kalau saya di rumah misalnya, anak saya berbuat kekeliruan, saya pukul pakai tangan saya, nggak ada masalah. Itu wilayah saya di dalam rumah. Jelasnya? Tapi kalau di luar saya bisa dengan lisan. Tapi ada hal di luar saya nggak bisa rubah dengan lisan, hanya dengan hati saya. Hanya dengan apa? Dengan hati. Sebab wewenang saya hanya terbatas sampai situ saja. Baik. Jadi ini harus didudukkan. Ya, tidak semua perkara yang dikatakan dia bisa merubah, dia langsung rubah. Ada ketentuannya, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat dengan mata. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu. Ini kata kemampuan ini diperhatikan, istita'ah itu di mana cakupannya. Masalahnya sebagian kawan-kawan itu, Masya Allah ya, baca hadits, dia baca terjemahannya. Dia bangun pemahaman di atas terjemahan. Ya. Akhirnya kesalahannya juga menjadi banyak. Beda kalau haditsnya dia paham bahasa Arabnya, dia bisa mengeluarkan fikih dari situ. Apalagi kalau dia baca keterangan-keterangan para ulama tentang hadits tersebut. Bagaimana dengan keadaan ulul amri yang ada sekarang ini, yang mereka melakukan kezaliman? Antum perhatikan, ikhwan fillah, jazakumullah. Di buku ini saya jelaskan. Di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan. Kita wajib mendengar dan taat kepada ulul amri. Kalau ulul amrinya berbuat kezaliman di mana-mana, di negara-negara Islam, ulul amri, kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Perhatikan, kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, tidak mungkin pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin. Atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Ini Ibnu Qayyim hidup pada abad ke-7 Hijriah, yang wafat tahun 751 Hijriah. Ibnu Qayyim. Nggak mungkin. Kata Ibnu Qayyim, dibahas oleh beliau, bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Mencerminkan. Dan ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Karena itu dijelaskan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kita wajib taubat. Wajib taubat. Jadi jangan dituduh penguasa ini zalim, ini zalim. Kita pun zalim, banyak dosa kita. Yang kedua, yaitu kita wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus membersihkan diri kita dari noda syirik. Kita harus mentarbiyah diri kita, tasfiyah dan tarbiyah di atas akidah yang benar. Yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, nggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Kita nggak akan tanya tentang pemimpin kita, tapi kita akan ditanya tentang istri dan anak kita. Sebab Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum
mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, sangat jelas apa yang disampaikan guru-guru kita, bahwa tidak ada dalil yang jelas dalam Islam yang membolehkan demonstrasi, terutama jika berpotensi menimbulkan keributan atau melibatkan wanita di tempat umum. Dalam Islam, tindakan yang lebih dianjurkan adalah menasihati pemimpin secara langsung, bukan melalui demonstrasi. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa jihad yang paling afdal adalah perkataan yang benar di depan pemimpin yang zalim, menjadi rujukan untuk menasihati pemimpin secara bijak. Mengenai pemimpin zalim, meskipun pemimpin bertindak zalim, umat Islam tetap diwajibkan untuk taat, selama pemimpin tersebut tidak melarang umat untuk menjalankan ibadah, seperti sholat, menekankan bahwa pentingnya kesabaran dan tidak memberontak terhadap pemimpin yang zolim, karena hal itu dianggap sebagai pemikiran khawarij yang dilarang dalam Islam. Sebaliknya, disarankan untuk terus mendakwahi pemimpin dengan cara yang baik. Keamanan suatu negara bisa hilang jika umat Islam melanggar sunnah Nabi SAW dalam bermuamalah terhadap pemimpin yang zolim. Demonstrasi dianggap sebagai turunan dari demokrasi, yang bukan bagian dari ajaran Islam. Islam menganjurkan untuk menasihati dan berusaha merubah kemungkaran dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran agama, bukan melalui demonstrasi yang seringkali memicu konflik dan ketidakstabilan. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.